بشفاعة يا رسول الله فإني مسيء مذنب ذو جرائر يا رسول الله نبي الهدى لا
تنساني من شفاعة يا رسول الله فإني مسيء مذنب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى سيد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وعلى ما نوى الحبيب أحمد بن زين الحبشي وعلى ما نوى الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف وعلى ما نوى الحبيب الله بن شهاب وعلى ما نوى شيخنا الحبيب عمر بن حفيظ وعلى ما نوى الشيخ بن الغزالي وعلى ما نوى الشيخ عبد المطيب محمد بن عمر النووي البنتني وعلى ما نوى الشيخ الإمام جلال النزوت على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الله تغشاهم الرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال معاشرة النساء. Malam ini kita masuk ke bab yang berkaitan dengan muasyarah atau tata cara bergaul dengan istri kita sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih ila an qala yajibu ala kullin min az-zawjaini an yu'ashira sahibahu bil ma'ruf. Yajibu diwajibkan ala atas kulli setiap minaz zaujain di antara dua mempelai si suami maupun istri an yu'ashira agar bergaul sahibahu dengan teman hidupnya, itu maksudnya kalau suami ke istri, istri ke suami, bil ma'ruf dengan cara yang patut atau yang baik. Jadi ketika berumah tangga si suami maupun si istri harus punya sikap terbaik untuk pasangannya. Si suami ada aturannya, si istri pun ada aturannya. Itulah yang menjadi tolak ukur kita berumah tangga sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dalam surat An-Nisa ayat 19 Allah berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka, maksudnya dengan istri, bil ma'ruf dengan patut atau dengan cara yang baik. Nah, kita bisa ngambil bagaimana sih cara yang baik bergaul dengan istri di dalam rumah. Lihatlah bagaimana Rasulullah bersikap kepada istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca sejarah hidupnya. Nabi itu ditanya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha warḍah ditanya, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah? Karena sahabat kalau melihat Nabi itu dia punya wibawa luar biasa. Jadi wibawanya itu bikin sahabat ngelihat muka Nabi nya nggak berani.
Jadi sempat ada orang bertanya, wahai Sayyidatina Aisyah, bagaimana Rasul dalam rumah? Karena kita ngadepin Rasul tuh dengan ya bahasanya karena wibawa, kita tegang ketemu Rasul. Penuh dengan apa ya? Dengan rasa takjub, ta'zim kepada Rasul. Bagaimana dalam rumah? Pasti kamu juga salah tingkah mulu di depan Nabi. Kata Sayyidatina Aisyah, enggak. Rasulullah di rumah seperti orang biasa. Kalau Sayyidatina Aisyah enggak masak, beliau puasa. Kalau Sayyidatina Aisyah belum sempat nyapu ngepel, Nabi yang nyapu dan ngepel. Kalau sandalnya Nabi itu belum disemir, Nabi sendiri yang semirin apa? Sandalnya, nggak minta pertolongan istrinya. Itulah Nabi dalam rumah tangga. Itu patut kita contoh. Kalau kita lihat situasi istri lagi sangat amat lagi apa? Lagi repot, kita ambillah kerjaan yang lain. Contoh bini kita repot lagi nyuapinin anak, nyebokin anak, kita lihat piring masih berantakan, cuci. Enggak, itu tugasnya bini, kan gue nyari duit. Nggak begitu juga. Ketika kita berbuat demikian kepada istri kita itu ada rasa di situ, ada rasa apa? Khawatir kehilangan suaminya nanti. Karena belum tentu dapat laki-laki yang sama. Pasti di otak dia, gue cerai sama dia belum tentu dapat laki kayak dia nih. Masya Allah begini. Semua urusan rumah tangga suka apa? Suka dibantuin sama dia. Itu akhlaknya Rasulullah. Jadi jangan pernah kita bilang itu tugas bini semua. Enggak juga. Istri itu udah capek di rumah. Kita pun sudah dapat pahala besar dengan mencari apa? Rezeki buat anak dan istri. Tapi istri capeknya lebih dari kita. Lebih. Nggak ada apa-apa yang capeknya kita. Maka disitulah alangkah baiknya kita bergaul dengan istri kita dengan cara yang baik. Wal ahsan alla tatazawwaja illa bil wahidati faqat. Dan sebaiknya Anda tidak menikah kecuali dengan satu wanita. Yang kata sahibul kitab, cukup satu istri. Kenapa? Li'annaka, karena sesungguhnya engkau idza tazawwajta bi aktsara min wahidatin, jika engkau menikah dengan perempuan lebih dari satu, fa'alaika wajibatun katsiratun, maka kamu itu wajib memenuhi beberapa syarat. Jadi ada aturan. Kalau ente punya bini dari satu, banyak aturannya. Bini satu nggak ada aturan. Cuman kalau sudah 2, 3 itu ada aturan yang harus dipenuhin. Kalau enggak berdosa gitu. Apa itu yang wajib dipenuhin? Di antara aturan-aturan jika memiliki istri lebih dari satu, yang pertama al-adlu fin nafaqati wal qismati. Harus adil dalam nafkah maupun gismah. Nafkah maksudnya nafkah apa? Zahir batin. Gismah maksudnya waktunya kita nginap sama si istri pertama sehari, si istri kedua juga sama. Gak boleh di istri pertama 3 hari, istri yang kedua cuma sehari 2 hari, gak boleh tuh. Harus adil dalam gismah. Urusan zaman itu artinya apa? Urusan zaman, urusan kita nginap, dan urusan nafkah juga harus adil. Yang satu dibeliin sapu harganya 10.000, yang 2 dibeliin sapu yang sama. Gak boleh mentang-mentang pertama udah tua beliin sapu yang 10.000, yang kedua karena muda dibeliin apa? Sapu yang harga 200.000. Beda. Nah itu gak boleh, haram. Makanya kan Allah berfirman apa? Fa in lam ta'dilu fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatin. Jika kalian takut gak berbuat adil, hendaknya cukup satu istri. Itu yang Nabi bilang berkali-kali. Terkadang nikah lebih dari satu dinisbahkan selalu ke Rasulullah. Sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Nah ini salah satu cara di mana mereka tanpa dia sadari dia sudah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kita sudah sampaikan Nabi nikah lebih dari satu itu apa tujuannya, untuk apa, dan apa hakikat dari menikah lebih dari satu. Beda sama orang sekarang, nikah 2, 3, 4 dinisbahkan ke Nabi padahal nggak termasuk dari ajaran Nabi seperti itu.
Pertama yang Nabi bilang 30, kedua 25, turun terus. Bini yang ketiga 20 tahun, bini yang keempat 17 tahun. Sunnah Rasul, sunnah ente. Bukan sunnah Rasul tuh, sunnah pribadi. Kalau sunnah Rasul nggak begitu. Rasulullah itu kan saya sudah sampaikan, nikah lebih dari satu, karena ada tujuan dakwah. Nabi hidup di tengah-tengah masyarakat yang namanya suku itu menjadi apa? Sesuatu yang sakral. Suku, ente sakitin salah satu di antara tuh suku, ente diuber sama dia. Jadi Nabi bagaimana memasuk ke suku yang berbeda jika Nabi nggak ada apa? Ikatan dengan mereka. Akhirnya mau nggak mau apa? Nikahlah dari suku fulan, dari suku fulan, dari suku fulan untuk menyebarkan dakwah. Kedua, Nabi nikah janda. Yang gadis cuman Sayyidah Aisyah doang. Sisanya janda. Bahkan ada yang lebih tua daripada Rasul. Ada 2 istri Nabi lebih tua usianya daripada Rasulullah SAW. Sisanya janda. Yang punya anak ada, yang nggak punya anak ada. Jadi Nabi bantu mereka karena ada yang suami gugur dalam peperangan, dinafkahin sama Nabi. Itu satu. Kedua, Nabi menikah karena alasan dakwah. Ketiga, Nabi menikah lebih dari satu. Setiap istri itu ada fungsinya dalam berdakwah. Ada yang hafalannya bagus, ada yang ketika menyampaikan nasihat gampang diterima sama perempuan-perempuan sahabat yang lain. Jadi di nikah semua ada fungsinya tuh bininya. Bukan kayak sekarang nggak ada fungsi sama sekali, fungsi nafsu. Nikah 2, 3, 4 nafsu yang dibicarain. Haram ya kagak kalau ente adil. Cuman maksud anda jangan dibawa ke Rasulullah mulu. Udah itu pribadi ente, emang Allah nggak larang. Cuman jangan bawa Nabi. Nabi otaknya nggak kayak otak kita. Jangan disamakan dengan apa? Dengan tujuan kita ketika kita menikah lebih daripada satu ya. Kendor katanya. Al-adlu bainahuma. Yang pertama harus berlaku adil dalam urusan nafkah maupun urusan apa? Urusan gismah, maksudnya menginap, urusan waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatin." Jika kamu khawatir tidak berlaku adil, hendaknya nikahlah dengan satu istri. Yang kedua, alla yajma'a bainahuma fi manzilin wahidin. Syarat kedua, tidak boleh 2 istri dijadikan satu di satu rumah. Illa biridahuma, kecuali kedua-duanya ridho. Bikin rumah gede dibagi 2. Udah lo tinggal sini, satu bini satu sini, bini kedua di sini. Nggak boleh sama sekali kalau nggak ridho. Kalau istrinya ridho, nggak apa-apa deh. Kita satu rumah, yang penting udah dipisah. Ini punya dapur, punya ruang tamu. Ini punya dapur, punya ruang tamu. Dua-duanya setuju, boleh. Kalau nggak setuju, nggak boleh dijadikan di satu tempat tinggal bersama ya. Fayajibu 'alaika i'dadul manzili likulli minhuma. Jika istri tersebut tidak ridho untuk ditaruh di satu rumah bersama, maka si suami wajib menyediakan 2 rumah yang berbeda. Kalau mereka nggak sepakat harus 2 rumah, 2 rumah yang berbeda ya. Yang ketiga, wa alla tabtadi al mabita inda ihdahuma illa bil qur'ah. Syarat ketiga, dia tidak boleh memulai menginap kepada salah satu istrinya kecuali dengan qur'ah atau qur'ah, undian. Ini kalau orang nikah 2 istri sekaligus. 2 istri sekaligus. Kalau punya istri sebelumnya udah ketahuan kan aturannya. Dia udah punya istri lama nih. Berapa tahun kemudian baru nikah lagi. Dinikah sama perawan apa sama janda?
Kalau sama perawan dia tinggal dengan tuh istri kedua 7 hari. Kalau janda 3 hari. Nggak perlu kelamaan, janda. Maksudnya kan udah punya punya pengalaman. Kalau gadis kan butuh apa? Butuh dielus-elus bahasanya. 7 hari. Karena 7 hari dia ke bini pertama lagi, nginep sehari. Esoknya di bini keduanya sehari, begitu. Ini kalau pakai undian, diundi jika dia nikah sekaligus, kan ada sekarang. Mamerin lagi. Bininya 3. Wah, suami sendiri, berdiri. Ya nggak apa-apa ya. Kalau lo adil, nggak adil siap-siap diseksa dari kiamat. Emang seenak jidat kita gitu, mentang-mentang duit banyak bisa kawin lagi, nggak begitu. Orang sekarang berpikir duit banyak bisa nikah, nggak begitu juga. Keadilan itu bukan hanya masalah makan minum, masalah semuanya. Bahkan dalam pendidikan, yang satu dididik sholat, yang satu juga harus dididik sholat. Nggak boleh yang satu ngerti agama, yang satu bodoh. Itu semua akan dipertanyakan oleh Allah di hari kiamat. Makanya kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatin, jika nggak bisa berlaku adil cukup satu. Jadi harus dia ngundi. Bikin undian deh, masukin nama dua-duanya, dikocok yang keluar apa? Dia duluan deh, dia nginep di situ. Nah, ini kalau dia punya 2 istri sekaligus. Begitu juga kalau dia mau jalan. Nah, sini akan dibahasnya di syarat yang keempat. Wala yajuzu an tusafira ma'a ihdahuma illa ba'dal qur'ah. Dan enggak boleh dia musafir berjalan keluar kota dengan salah satu istri tanpa diundi. Undi lagi. Ini mau berangkat kemana nih? Mau berangkat ke Jawa, ada urusan bisnis sebulan. Bininya 3, main nyomot salah satu, nggak bisa. Harus gimana? Dikumpulin 3-3-nya diundi, yang keluar namanya dia ngikut. Yang keluar yang tua yang ngikut. Terserah lo bilang, kenapa yang jadi tua yang keluar nih? Itu udah aturan Allah. Nggak bisa seenak kita. Nah, perjalanan musafir itu kan kurang lebih berapa hari sampai ke tujuan? Orang dianggap musafir berapa hari? Berapa? Sampai 4 hari ya, 3 sampai 4 hari dianggap musafir. Lebih dari itu, seandainya suami bilang, saya musafir keluar kota tujuannya sebulan di sono. Karena ada urusan, berarti dari awal tujuannya sudah niatnya mukim, bukan musafir lagi tuh. Perjalanan musafir nggak dihitung. Sampai ke tujuan juga belum dihitung. Lebih dari 3 hari yang disebut tadi musafir baru dihitung tuh. Nah, yang disebut mukim tadi karena lebih dari 3 hari, dia berapa hari itu berarti kalau sebulan? Kurangin 3. 27 hari. Nah, 27 hari harus dibagi ke bini yang 2. Jadi begitu dia pulang, masing-masing bini dapat waktu 27 hari nginep di situ. Kenapa? Kodok, karena kan kelamaan tuh. Bini yang ngikut kelamaan sama suaminya. Yang 2 juga apa? Iri, ya masing-masing 27 hari diinap. Sampai segitunya loh agama. Jangan dipikir agama Islam boleh nih keempat itu begini poligami diajarin Islam. Istri nggak ada harga dirinya, kata siapa lo? Belajar Islam lebih dalam deh. Si suami rontok rambutnya punya bini lebih satu. Kalau ngikutin ajaran Islam ya, kalau semena-mena ya dosanya banyak. Nah, kalau ngikutin ajaran begitu, nggak boleh dia lebih dari waktu yang dia singgahi melebihi batas yang sudah ditentuin. Sehari bisa, 2 hari bisa, maksimal itu sebenarnya 3 hari. Bini seandainya 3, masing-masing 3 hari bisa begitu. Lebih dari 3 hari harus minta persetujuan. Seandainya dibilang seminggu aja ya, istri salah satu nggak setuju nggak bisa. Maksimal itu sampai 3 hari. Si bini pertama 3 hari, bini kedua berarti 3 hari. Bini ketiga juga harus 3 hari. Bini keempat 3 hari juga. Nggak bisa dia yang satu sehari, satu 2 hari, yang satu 5 hari nggak bisa. Itu adil wajib dalam Islam. Kemudian syarat yang kelima, wala tadkhulu ala ihdahuma
wa anta fi dauratil ukhra. Syarat yang kelima, dilarang Anda masuk ke rumah salah satu istri yang bukan waktu Anda menginap di situ. Dia harus nginep nih hari ini di bini ketiga nih. Tiba-tiba main nyelonong ke rumah bini kedua, kagak boleh. Lah kan bini gue, nggak bisa. Nanti ada qadhonya nanti. Nanti begitu di qadho tuh. Kecuali dia masuk ke rumah bini kedua dan pertama karena darurat. Maksud darurat gimana? Bini kedua yang sakit. Mau nggak mau si suami datang, ya kalau harus ke dokter dia bawa ke dokter, kalau enggak ya kasih obat. Nah itu darurat. Itu nggak masalah karena faktor apa? Darurat. Nggak ada darurat, nggak boleh dia masuk ke rumah bini yang lain yang bukan waktu apa? Bukan waktunya dia singgah. Nah di sini disebutkan fa in dakhalta ilaiha fin nahari lil hajati aw bil laili jaza dzalika wa illa fala. Jika kamu masuk ke rumah salah satu istri yang bukan waktu Anda menginap di situ, maka Anda dilarang kecuali darurat. Siang maupun malam. Itu kan dihitung sehari itu kan dari mulai apa? Dari mulai malam nginap sampai besok malam. Besok malam nginap di bini yang lain, begitu. Jadi sehari-sehari dihitungnya. Mau siang mau malam, bukan waktu kita nginap di situ, nggak boleh ke situ. Jika dia datang nengokin bininya sakit, kelar nengokin bininya, ya nafsunya muncul, disikat juga tuh bini. Ya bisa aja kan, nama istrinya kan. Nah, dia wajib qadha jima' enggak sama istri yang lain? Enggak. Qadha jima' enggak, tapi qadha waktunya. Dia menggauli istri berapa menit? Setengah jam. Berarti ketika besok nginep di istri yang lain, dia harus nginep sehari setengah jam. Segitu loh. Jadi nggak boleh apa? Nggak boleh semena-mena. Maka Nabi bilang sok-sokan bini dua, bini tiga. Satu udah rontok rambut gitu. Mau ngadepin lagi yang dua, yang ketiga. Allah Masya Allah ya. Pada maklumin, pada ngerti. Kalau sama, besok gantung diri, sarung dililit-lilit tuh. Lagi mati. Ini udah surat. Nggak kuat sama bini tiga. Maka disitulah nggak sok-sokan kecuali kita punya kemampuan. Emang syariat nggak melarang. Kalau ada orang bilang poligami itu haram, dosa besar. Bahkan kalau dia dengan sengaja bilang bisa kafir. Karena Al-Qur'annya ada. Cuman Islam tidak menganjurkan. Karena kan Allah bilang, fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatin fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahlah sesuai dengan kesukaanmu dari wanita 2, 3, 4 kesukaanmu. Bukan emang agama menganjurkan. Cuman kalau ente mampu fadhal secara adil, zahir dan batin. Enggak boleh salah tuh. Maka ente punya handphone, punya jam alarmnya selalu apa? Standby. Setiap hari bunyi itu dan keluar nama bini. Jadi ketahuan nanti di bini yang mana. Jangan salah apa? Jangan salah waktu. Wa ammal gismatu lailatan wahidatan wa aktsaraha thalatha layalin. Bagi-bagi waktu antara istri itu minimal sehari, maksimalnya 3 hari 3 hari. Wa yajuzu aktsaru min dzalik, dan boleh dia lebih dari 3 hari jika diridhai oleh istri yang lain. Jadi sana dibilang, gue mau nginep 4 hari, boleh gak? Harus minta kesepakatan. Kalau 3 hari ke bawah, itu masih aturan suami. Sehari, 2 hari, 3 hari masih aturan suami. Lebih dari itu minta ridho si istri. Boleh apa kagak? Seperti Nabi sering di rumah Sayyidatina Aisyah, itu Nabi minta ridho sama istri yang lain. Bukan semena-mena begitu aja. Bahkan Nabi pada malam nisfu Sya'ban disebutkan Nabi lagi nginap di rumah Sayyidatina Aisyah. Kemudian Sayyidatina Aisyah kebangun tengah-tengah malam ngeraba. Tahu-tahu Rasulullah kagak ada. Karena kan dulu nggak ada lampu ya. Jadi ya kalau udah malam gelap-gelap aja. Ngeraba nggak ada. Sayyidatina Aisyah udah mikir, wah Nabi ke rumah istri yang lain deh. Padahal tuh malam waktunya dengan Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah nyari-nyari Nabi, ternyata Nabi berada di luar dekat Baqi', pemakaman Baqi' itu. Nabi lagi natap ke langit matanya. Dan di situ
Sayyidatina Aisyah menghampiri Nabi, kata Nabi, apakah kamu berpikir aku akan berbuat khianat? Kata Sayyidatina Aisyah, enggak, saya pikir mungkin di rumah istri yang lain. Nabi bilang enggak, saya enggak begitu. Cuman ini malam nisfu Sya'ban. Nabi ngejelasin kemuliaan nisfu Sya'ban pada tuh hadis ya. Jadi Rasulullah segitunya adilnya. Nggak mungkin Nabi itu khianatin istrinya. Bahkan Sayyidina Aisyah pernah ngomong sama Rasul. Ini pertanyaan sebenarnya kalau ente posisi Rasul, nggak usah posisi Rasul deh, karena bininya nah, nggak seperti kita. Ente punya bini 3 seandainya. Bini yang paling muda nih, yang ketiga nih, yang umurnya baru 18 tahun, nyamperin ente. Manggil ente apa nih sana? Bang. Yang paling ente cinta dari 3 istri yang mana? Posisi ente kalau ente di saat itu mau ngomong apa? Mau ngomong pertama pasti ngamuk. Mau ngomong yang kedua pasti salah paham. Mau ngomong dia, yang 2 pasti salah paham. Pasti yang ketiga ngomong. Kemarin gua nanya sama suami, ternyata gue yang paling disayang. Ribut bisa. Nabi ditanya begitu, Nabi malah ngasih sesuatu kepada Sayyidatina Aisyah. Nih ente simpan. Besok ketika ngumpul, saya akan umumin bahwa orang yang saya kasih ini benda, dalam riwayat korma, dari riwayat yang lain. Ada beberapa riwayat saya dapat. Yang saya kasih titipan, nah itu yang paling saya cinta. Nah ente pegang nih. Udah ketahuan, besok anak ngomong ketahuan siapa yang anak cinta. Tapi tuh hari yang sama, semua istri Nabi dikasih sama dia. Besok anak umumin siapa yang anak cinta, tapi pada diam ya. Ente diam, gak usah ngomong, anak kasih barang semalam. Jadi masing-masing ngegituin. Jadi Nabi ngomong, Rasul ngomong kepada istrinya, yang paling saya cinta, yang semalam kayak saya kasih titipan. Masing-masing senyum, merasa dirinya, padahal semuanya dikasih. Itulah Rasulullah. Cuman kalau ditanya secara pribadi, Nabi bilang, Sayyidina Khadijatul Kubra, nggak ada yang bisa ngalahin dia. Sampai Sayyidina Aisyah tuh cemburu dengan Sayyidina Khadijah, yang udah kagak ada Sayyidina Khadijah, udah meninggal. Nabi nyebut Sayyidina Khadijah sering, sampai cemburu Sayyidina Aisyah. Itu yang bilang cemburunya itu malah nyamperin Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Dia ngomong sama Sayyidina Fatimah Az-Zahra, kayak ada rasa kesel gitu kepada ibunya, kepada Sayyidina Khadijah. Suami gue itu, bapak lo, nikah sama emak lo tuh udah tua. Kalau bahasa kasar gitu orang Betawi udah reot, udah tua. Nikah sama perawan cuman gue. Sayyidina Aisyah, Sayyidina Fatimah nangis, digituin, ngadu ke Rasul. Nih anaknya kesayangan Nabi nih ngadu nih. Cuman kan yang satu sisi lain istrinya. Nabi bilang kalau besok ngomong lagi Aisyah begitu, ngomong sama dia, orang pertama ngambil perjakaannya bapak itu ibu saya. Sampein kayak gitu. Jadi ketika saya Aisyah ngomong gitu disampein, walaupun ente perawan nikah sama abah aneh, kalau bahasa kita abah, tapi abah aneh waktu perjaka pertama kali nikah sama umi aneh, bukan sama ente. Udah diem di sini Aisyah. Nah, itu kecemburuannya luar biasa Sayyidina Aisyah karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cemburunya masih ada batasan. Pernah Rasul di rumah Sayyidina Aisyah, ada salah satu istri Nabi ada juga di situ. Tiba-tiba ada orang nganterin makanan ke rumah Sayyidina Aisyah buat Rasul. Istri Nabi yang hadir ini kayak cemburu, rasa cemburu. Perasaan makanan selalu nyampe kalau Nabi di rumah Sayyidina Aisyah doang. Di rumah yang lain jarang ada makanan nyampe. Mau pergi, dipanggil sama Sayyidina Aisyah. Mau kemana lo? Sini ikut makannya bareng. Ditimpuk mukanya. Pakai makanan. Pakai makanan yang ada tuh. Di depan Nabi nih, Nabi ada di situ. Muka pucat, mau marah bingung nih, bini yang satu nih. Mau marah kan ada Nabi. Kalau nggak ada Nabi mungkin udah kayak kucing situ berantem tuh. Akhirnya kata Nabi, kamu mau balas? Digituin istrinya. Begitu dengar Nabi bilang mau balas, mau dia, mau, kata dia tuh. Ya udah ambil makanan timpuk mukanya. Ditumpuk muka Aisyah, sama Sayyidah Aisyah.
Sama-sama belepotan, sama-sama ketawa, makan bareng. Selesai masalah. Coba kalau posisi kita di posisi Nabi gimana itu? Timbuk-timbukan gitu, bingung nih. Bela ini, yang ini pasti ngamuk, bela ini, yang ini apa? Nah itulah bijaknya Nabi Muhammad SAW. Ya. Nggak pernah salah ngambil keputusan. Nggak pernah salah sama sekali. Seperti keputusan Nabi ketika usia 30-an. Yang orang-orang suku Quraisy sudah angkat pedang udah dicabut. Mau saling bunuh cuman gara-gara Hajar Aswad mau ditaruh. Karena waktu itu ada di renov, Hajar Aswad mau diletakin lagi, ribut. Ada bingung nih, oh pedang udah dicabut, udah namanya orang-orang Arab nih. Kalau kata perang mah kagak takut. Emang udah hobi gimana sih? Kayak kita nih hobi piara-piara apa namanya? Burung. Mereka tuh hobinya perang. Akhirnya bingung-bingung salah satu nyeletuk, udah panggil Muhammad aja deh. Nih Bani Hashim satu nih bijaknya luar biasa. Dari kecil orangnya bijak, orangnya amanat. Siapa tahu dia bisa mutusin. Nabi dipanggil usia 35 tahun kalau nggak salah. Belum dapat wahyu saat itu. Datang Nabi. Kenapa? Masalahnya begini. Ini suku-suku pedang udah dicabut semua. Nabi langsung syalnya diambil di gelar. Hajar Aswad ditaruh. Setiap suku disuruh pegang ujung syal. Selendangnya. Diangkat bareng-bareng. Sampai dekat Ka'bah, Nabi yang taruh. Udah kata Nabi selesai kan? Semua ikut angkat. Selesai, udah nggak jadi perang. Posisi itu ente yang disuruh kemutusin. Pedang udah kecabut semua, bayangan ente. Nggak usah begitu, anak STM lagi berantem gimana ente? Itu tengah-tengah anak STM lagi berantem. Panik nggak? Lah ini bukan anak STM, suku-suku pedang udah di tangan. Bahasanya saling tebas di situ. Itu dipanggil, selesaikan nih, gimana urusannya nih? Pasti bingung ente. Pedang udah pada mengkilap lagi. Nah, udah kelihatan, yang panah udah di tangan semua begini. Tapi Nabi dengan bijaknya bisa nyelesain. Maka disitulah ketika Rasul dapat wahyu, disampaikan kepada orang kafir bahwa dia Nabi, itu orang kafir di depan Nabi yang ngingkarin. Dan ketika Nabi nggak ada, mereka lagi ngobrolnya, lagi nongkrong kalau bahasa kita, lagi pada makan gorengan dekat Ka'bah situ, suka pada saling ngomong. Muhammad ini nggak mungkin bohong, kayaknya bener. Abu Jahal ngamuk, kenapa lu percaya dia? Lah ini orang nggak pernah bohong. Dari kecil nih orang nggak pernah bohong, nggak pernah berkata dusta. Masa tiba-tiba ngaku Nabi? Nggak mungkin, pasti bener ini. Jadi orang kafir aja dia punya keyakinan goyang sendiri. Padahal depan Nabi soal-soal apa? Nggak percaya. Itu saking sempurnanya Rasulullah tuh. Itu sebelum dapat wahyu. Gimana sudah dapat wahyu? Lebih sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa in tazawwaja ar-rajulu imra'atan jadidatan wa 'indahu ghairiha qata'a ad-dawra lil jadidati. Jika dia menikah lagi dengan wanita baru, dia udah punya bini nih maksudnya, kawin lagi. Nah, bagaimana tuh al-gisma tadi? Dia punya bini seandainya 2, tiba-tiba nambah ketiga. Kan tadi kan udah sehari-sehari tuh gisma, maksudnya saling nginep udah dibagi-bagi. Kata ulama, masalah bagi-bagi nginep langsung terputus saat itu. Jika yang dinikahin seorang perempuan perawan, dia tinggal dengannya 7 hari. Jika yang dinikahin thayyiban, maksudnya janda, dia tinggal bersamanya 3 hari. Walizauji al-khuruja min indi sahibatid dawrati naharan. Seorang suami berhak untuk keluar dari rumah istri yang bertepatan dapat waktu untuk apa? Untuk ditemani. Dia mau keluar pagi nih, ngapain? Kerja. Dia mau nggak mau harus keluar. Nggak bisa sebini nahan. Enggak, nih hari emang gue giliran gue nih. Dari pagi sampai malam lo nggak boleh kemana-mana. Lah kagak bisa. Kenapa? Karena si suami harus nyari nafkah. Wa idza dhahara li zauji alamat an-nushuz. Jika si suami menemukan istrinya mulai nasyizah. Tahu nasyizah? Mulai kalau bahasa kita nih udah enggak taat sama suami. Udah mulai ngelawan. Itu bahasa dalam ilmu fikih itu nasyizah. Nasyizah itu yang keluar dari aturan dan perintah suami.
Nih suami udah mulai ngelihat dari istri tanda-tanda an-nusyuz, tanda-tanda nasyiza atau tidak taat. Maka si suami wajib wa'adhaha bil kalam, dinasehatin dulu. Si bini didudukin, nasehatin. Nggak boleh begitu sama suami. Dosanya besar. Salah saya apa sebagai suami? Kenapa kamu begini? Kasih tahu pelan-pelan. Tapi itu pun lihat situasi ya. Jangan bini lagi apa? Lagi emosi ente dudukin, dia ngelawan ente emosi juga nggak ada apa? Nggak selesai. Kalau ente nggak bisa nahan emosi, yang ada bonyok bini ente. Dia lapor masuk penjara, wah panjang urusannya. Gara-gara piring pecah 3. Nah di situ ngomong dulu tapi lihat situasi. Bini lagi ngamuk jangan diajak ngomong dulu. Makanya diajarin juga kita sama orang-orang tua zaman dulu. Kalau bini lagi marah dan gak bisa dikontrol, ente ajak ngomong juga ada kagak nyambung, keluar ente dari rumah. Dekat rumah ada warteg, ente ngopi di warteg deh, ngobrol sama tukang warteg, nah, asik di situ makan gorengan. Sejam 2 jam pulang, ente lihat muka bini. Nah, setannya udah hilang apa masih ada? Taringnya masih kelihatan, keluar lagi. Pokoknya dia pulang bini udah kelihatan agak enakan aja mukanya. Baru diajak ngomong. Cuma kalau langsung ajak ngomong lagi emosi, dia ngejawab, ente naik darah, selesai udah. Akhirnya keluar kata-kata yang tidak sepantasnya keluar kan. Maaf, keluar kata cerai dan lain sebagainya, nyesel belakangan nanti. Itu faktor lagi apa? Lagi emosi. Fa in sarrahat lahu bin nusyuz, maka jika tetap udah dinasihatin, tetap dia ngelawan. Maka si suami hajaraha fil firash, dia pisah ranjang dulu. Di rumah seandainya kamar cuma 1, ente tidur di teras deh. Pakai camping tuh, apa namanya? Pakai tenda deh. Tuh bawa kompor camping, anggap aja lagi di gunung. Bini lalu lalang, anggap aja kuntilanak lewat. Ibaratnya ente pisah dulu deh. Sehari, ente lihat sikapnya. Kalau semakin cuek, itu lain lagi ceritanya. Ente udah pisah ranjang, tetap aja cuek. Ajak ngomong, tetap aja ngelawan. Nah di situ cara yang ketiga, panggil keluarga. Panggil bapak emak kita, awalnya panggil bapak emak dia, kita ngomong sama dia. Sama mertua. Ini ente punya anak begini, tolong nasihatin. Masih ngelawan, panggil bapak kita, bapak dia juga. Emak kita, emak dia juga, duduk bersama. Maunya apa ini perempuan nih? Dia ajak ngomong, udah pisah ranjang tetap aja. Kayak setan juga sikapnya. Panggil mertua, nasihatin, dilawan orang tuanya. Didudukin, maunya seperti apa? Tahapannya seperti itu, nggak langsung ngambil keputusan. Pertama nasihatin, kedua pisah ranjang, ketiga nggak ada salahnya sampaikan ke mertua dulu, biar mertua nasihatin anaknya. Nggak mempan juga, ya kita dudukin dua belah pihak. Maunya seperti apa? Itu tata cara dalam syariat Islam. Apa tanda-tanda nusyuz? Tanda-tanda istri nasijah diantaranya antujiba bil kalamil khasyin. Dia sering ngejawab dengan cara yang kasar. Suami ngomong baik-baik, jawaban kasar mulu. Nggak pernah enak, padahal suami udah baik nih. Jawabnya tinggi, nadanya tinggi, lebih daripada suami, dilaknat sama malaikat tuh. Makanya kenapa banyak istri yang masuk neraka di hari kiamat? Begitu, si suami ngomong baik. Si istri karena ngerasa suami takut sama dia, ngegas mulu. Nah itu tanda-tanda nasyizah. Tanda-tanda dia tidak taat sama suaminya. Nah, terus gimana? Lagi adem, ente kasih tahu. Nggak boleh suara ente lebih tinggi daripada suami. Emang kenapa? Lu nggak terima? Wah, ngebacot juga. Diamin dulu dah. Besok nasihatin lagi. Anak nasihatin kenapa ente nggak ada terima? Kayak lu bener aja. Udah bisa panjang deh. Wah susah juga. Ente punya setan di badan ente, ilangin dulu dah. 2 hari ente sholat yang benar. Hari ketiga kalau udah adem, anda ngobrol lagi sama ente. Karena sekarang camping dulu, camping di teras deh. Nah kalau kamar 1, kamar 2, kamar lagi yang lain. Nah, udah begitu masih juga. Nah, ngomong sama mertua. Biar nggak kesalahan. Kalau lebih bagus lagi ngomong sama mertua, istri kita ada di situ. Itu ngomong, Anda udah ngomong baik, kencang, dinasehatin, ngegas. Pisah ranjang, belaga bego.
Malah bukan ngerasa, nggak enak sama suami, bahkan semakin lagabah lu dah. Nah sekarang itu nasihatin anak. Wah anaknya ngelawan juga tetap. Ya udah kasih waktu 2 hari 3 hari. Sambil telepon ke mertua seandainya begitu. Gimana tuh anak berubah gak? Enggak, ngelawan. Panggil orang tua kita bawa ke situ. Maunya apaan? Dia berubah, alhamdulillah. Nggak berubah, cari barang baru. Nah, terus mau ditahan. Pusingin deh. Nah, yang ada ubanan duluan sebelum waktunya. Umur baru 25 uban semua. Nah, gara-gara banyak pikiran. Maka di situlah ada tata caranya. Tapi tetap semua dimulai dari suami juga. Jangan berharap istri kita taat, istri kita itu hormat, kita sendiri nggak pernah ngedidik. Yang kita didik cuma dengan kasar mulu. Kita ngegas mulu sama bini. Tapi kita berharap bini nggak ngegas, ya kita yang nyontohin kan. Kalau kita yang nyontohin ya terima-terima aja karena kita yang ngegas. Maka semua dimulai dari imam. Imam al-dhalin, makmum pasti apa? Pasti amin, ngikutin apa kata si imam. Ente udah cakep, nasihatin bagus, ngomong selalu lembut. Ini bini ngegas mulu, nah situ ente harus ngasih sikap tadi. Pertama nasihat, kedua pisah ranjang, ketiga sampaikan ke orang tuanya, keempat dua belah pihak duduk bersama. Cari jalan terbaik dulu, nggak langsung pisah. Si bini tetap kokoh, enggak, gua nggak mau lagi sama dia. Ya terserah. Emang enak jadi janda ya? Pada bahlul ya? Hah? Apalagi janda anak banyak. Apaan yang mau dicari dia? Kalau laki, nggak ada istilah janda buat laki ya. Perjaka nggak ketahuan. Begitu-begitu aja bentuknya. Maka disitulah hati-hati. Jagalah rumah tangga dengan baik. Kecuali bini susah diatur soal syariat. Sholat kagak mau, ya kan? Diajak berjamaah nggak mau. Puasa selalu nggak puasa. Kenapa lo begini? Ya urusan gue, dosa-dosa gue. Ente bilang nggak bisa. Semua kekurangan yang ada di diri ente, anda diminta pertanggungjawaban di akhirat sebagai suami. Urusan lo tuh, nah itu selalu ente nasihatin hampir setahun dia nggak mau berubah juga. Tetap, dia punya sikap itu ngeyel urusan syariat. Di situ harus ngambil tindakan tegas. Walaupun saat itu ente ceraikan haknya ente. Daripada di hari kiamat ente punya beban berat, udah selangkah masuk surga, bini kita manggil, gua nggak ngerti apa-apa, suami nggak ngajarin, masuk neraka bareng kalau begitu. Kalau urusan syariat jangan main-main. Kalau urusan pribadi, tadi 3 sikap yang bisa kita ikutin. Insyaallah, wallahu alam bisawab. Insyaallah berikutnya kita masuk ke bab at-talaq atau pembahasan soal perceraian. Ini harus kita tahu karena banyak orang sekarang suka gampang mengeluarkan kata-kata cerai kepada istrinya. Dan dia berharap bisa ngumpul lagi dengan bini. Banyak, karena dapat pertanyaan banyak. Akan ada orang dari Cilengsi pernah nanya, katanya dia ribut sama bininya. Ribut besar, akhirnya dia ngomong langsung sama istrinya bahwa dia menceraikan istri 3 tolak. Tolak 3 kali dia ngomong. Bahkan ditegasin lagi, dia tolakin istri lebih dari 3 kali. Tolak 10 kali, begituan loh. Bukan 3 kali lagi, diborong. Habis cerai, sehari kemudian nyesel nih suami. Sekarang diminta balik sama bini, boleh apa kagak? Nah bilang nggak bisa. Hukum al-mu'tamad 3 tolak itu jatuh. Jadi gimana? Ya bini ente udah jatuh cerai, tunggu idahnya kelar, dinikah sama laki-laki lain, dia gaulin sama laki-laki lain, dia cerai, idahnya habis, balik lagi sama ente, nikah lagi. Berarti harus digaulin sama laki-laki lain? Ya harus. Kenapa ente gampang ngomong begitu? Nah itu ya, jadi jangan gampang. Kecuali anda bilang tadi, urusan agama. Urusan agama jangan main-main. Sayangnya ente sama istri itu emang harus ada. Tapi jangan ngalahin sayang ente kepada Allah loh. Jangan buta mata. Bini ninggalin sholat, biarin besok-besok kali sampai dia tahu taubat. Nggak bisa begitu. Ente harus sayang sama Allah lebih daripada bini ente. Harus tegas. Ini urusan matinya kita soalnya. Bini sayang ya sayang, hidup. Mati juga nggak sayang lagi sama ente. Kalau dia masih muda bisa kawin lagi. Ini nggak ada. Urusan agama nggak bisa. Itu kenapa begitu? Bilang, ana sayang sama Allah lebih daripada ente.
Ente anak sayang, tapi nggak mungkin melebihi sayang anak kepada Allah dan Rasulnya, nggak mungkin. Jadi kalau urusan agama ente sepelein, anak marah. Cuman kalau urusan ente kurang ajar sama anak masih bisa maklumin. Paling anak nasehatin, bisa ranjang, minta bantuan mertua nasehatin. Itu kalau kesalahan ke kita sebagai suami. Cuman kalau urusan agama, jangan. Makanya kan Habib Umar pernah ditanya sama seorang perempuan waktu itu ada kayak webnya gitu tuh, soal jawab, bisa kita ngajuin pertanyaan, nanti nunggu Habib Umar ngejawab. Jadi dia bilang suami itu nggak pernah sholat sama sekali, tinggal sama suami lebih dari setahun, nggak pernah sholat. Dia ajak sholat nggak pernah mau. Saya berhak nggak ngajuin cerai? Kata Habib Umar, ente berhak ngajuin cerai. Cuman kalau ente sabar lebih bagus. Cuman untuk berhak, suami macam apa coba? Bukan imam, nggak pernah sholat. Jadi kalau dia mau ngajuin boleh nggak? Boleh kata Umar. Cuman kalau ente sabar lebih bagus. Jadi setiap hari ente nasihatin suami untuk berubah, untuk sholat, ente dihitung selalu berdakwah. Jadi kalau ente mati dalam kondisi begitu, matinya ente syahid karena sedang berdakwah memperbaiki apa? Sesuami. Kalau ente ngambil jalan satu, berharap punya imam yang bisa nuntun, ente ngajuin cerai karena suami begini. Dia diancam juga masalah cerai, juga dia nggak peduli dengan sholat, ya itu haknya ente. Karena ini urusan agama, ya. Wallahu a'lam. Insyaallah berikutnya soal tolak kita bahas supaya kita berhati-hati dalam berumah tangga. Jangan mudah mengatakan tolak, jangan mudah mengatakan cerai. Jadi kalau ribut besar, lebih baik pakai bahasa lain. Bahasa lain kayak gimana? Kalau seandainya kontrak nih, pulang sono ke orang tua lo. Nah itu masih kinayah. Bisa aja kan maksudnya pulang dulu sono deh. Gue pusing daripada kita berantem mulu, lo pulang dulu deh. Sampai tahu dengan tenang bisa balik lagi. Jadi pakai bahasa lain selain apa? Selain kata sorry, selain kata cerai. Cerai itu nggak ada istilah niat gue bukan begitu, nggak bisa. Kalau kinayah masih bisa, tergantung niat. Pulang sono atau gimana dengan bahasa apapun itu ya bisa. Nah, selama bukan kata cerai ya. Ya khair, wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanya, dipersilakan, fadhil. Mau bertanya? Assalamualaikum. Gimana? Tugas anak. Nggak ada tugas anak apa-apa. Tugas anak tetap hormat sama kedua orang tua, meskipun mereka cerai. Ya, orang tua bercerai, anak sudah dewasa. Tugasnya anak ngapain? Itu tugasnya dia kalau seandainya cerai satu, tolak satu, cobalah dibujuk orang tua supaya balik. Emang baliknya kalau idah selesai harus dengan akad. Kalau tolak satu, tolak dua, kalau mau balik harus akad. Kalau tolak tiga kayak tadi Nabi bilang harus nikah sama orang lain. Nah, jadi dibujuk kalau tolak satu, tolak dua, gimana caranya itu orang tua apa? Bisa kembali bersama. Ini nggak mungkin bisa karena si emak udah nikah sama laki-laki lain. Ya udah tetap si anak bersikap hormat dan harus patuh kepada kedua orang tuanya. Birrul walidain harus. Nah, ke ibunya harus hormat, ke bapaknya juga harus hormat. Itu tugasnya. Kalau anaknya masih kecil belum balik, si anak ngikutin ibu. Jadi kalau terjadi perceraian, anak masih kecil, si anak diasuh oleh ibunya. Nggak perlu ke pengadilan ribut. Hukum agama kita pakai kalau kita muslim. Yang berhak ngasuh anak masih kecil ibu. Udah dewasa, si anak bisa milih mau tetap sama ibunya maupun sama bapaknya. Tunggu dia dewasa, masih kecil ke ibu. Si bapak wajib nafkahin anaknya. Nggak ada istilah dia udah nikah sama laki-laki lain. Laki-laki lain nikah sama mantan istri kita bukan berarti kita lepas tanggung jawab kepada anak. Anak tetap wajib dinafkahin. Itu anak ente, bukan tugasnya suami barunya dia, bukan tugasnya ente tetap. Jadi nggak bisa lepas tanggung jawab.
itu berat, di hari kiamat akan ditanya gitu. Kecuali posisi si suami nih, si bapak emang keadaannya apa? Nggak punya, lain lagi cerita. Ini punya, wajib dinafkahin sesuai dengan kemampuan. Anak yang bersama dia setiap bulan keluar 1 juta seandainya, anak yang bersama mantan istri kita dikasih 1 juta juga, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau sama-sama butuhnya sama, yang ini masih SD, yang satu masih SD, kalau kebutuhannya meningkat ya sesuai dengan kebutuhannya. Walaupun mungkin nggak adil dari segi apa, pengeluaran kan disesuaikan dengan kebutuhan. Ya seperti itu ya. Ada lagi? 2 lagi pertanyaan. Fadhil. Nah, kata cerai sekali jatuh 1. Nah, jatuh 1 tolak. 1 tolak itu cukup bilang sama istri saya minta balik. Cukup. Tolak 2 cukup minta balik juga. Tolak 3 yang kagak bisa. Tolak 1 seandainya pisah nih, lagi iddah kan, istri kan lagi iddah, tolak 1, iddahnya kan 3 bulan. Masa iddah si suami balik ke bininya, gue minta bayaan lagi deh. Iya bayarkan lagi udah. Selama iddahnya belum selesai. Kalau iddahnya selesai harus akad. Iddah belum selesai, balik aja. Dan sebaiknya itu ketika dimintain balik ada saksi. Biar si suami besok-besok nggak gampang main apa? Ngomong cerai. Jadi dia ngerem karena ada orang jadi saksi. Cerai kedua juga sama. Cerai ketiga kagak bisa. Harus menikah lagi dengan laki-laki lain dulu. Ada lagi pertanyaan? Coba. Nah, soal adzan kita udah bahas ya. Kita bahas di taklim di mana tuh? Rabu malam Kamis ya. Nah, insya Allah nanti bisa dilihat. Udah di itu enggak? Udah rangkum enggak? Nah, boleh nanti bagi ke Niko rangkumannya. Udah ada di situ kita dijelasin sejarah adzan, di mana awalnya itu sahabat sholat tanpa ada pemberitahuan soal masuknya waktu, sehingga sahabat ada ngusulin nyalain api, ada ngusulin pakai lonceng seperti orang Nasrani, ada ngusulin pakai trompet seperti orang Yahudi. Akhirnya usulan yang diambil sama Nabi, usulan sahabat yang mimpi diajarin adzan dalam mimpinya. Kata Nabi, kita ambil usulan dan disuruh Bilal bin Rabah yang adzan, karena Bilal bin Rabah punya suara lantang sehingga gampang didengar. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab begitu dengar, kata Sayyidina Umar, demi Allah semalam saya mimpi yang sama. Jadi Sayyidina Umar juga mimpi ada diajarkan adzan. Akhirnya itu jadi salah satu cara memberitahu tentang waktu sholat. Dan adzan itu hadisnya sangat banyak. Bahwasanya kata Nabi, orang yang muadzin itu sejauh mana suaranya terdengar, sejauh itulah yang mendengar suaranya akan menjadi saksi dari kiamat. Semakin jauh ke suaranya, binatang, benda mati, jin, manusia yang dengar suaranya semuanya akan menjadi saksi dari kiamat. Berarti sebenarnya adzan itu emang dianjurkan keras suara. Dulu belum ada speaker, makanya kan naik ke atas yang agak tinggi di adzan biar orang-orang di sekitar Mekah dengar. Dulu belum ada suara mesin, belum ada suara apa-apa ya, masih sunyi. Nah, itu kalau orang teriak juga kedengeran. Nah, sekarang yang adzan tanpa speaker, rumah ke samping musola juga nggak dengar kok. Nggak usah rumah kedua ketiga, yang samping musola nggak bakal dengar. Apalagi lalu lalang mobil sama motor, selesai udah. Jadi nggak ketahuan. Makanya alhamdulillah Allah kasih anugerah, dikasih kecerdasan, bikinlah speaker, digunakan untuk menyampaikan adzan. Adzan itu panggilan sholat. Adzan bukan kita sedang memanggil Allah. Ada orang kepinteran, kelewatan ya, batas pinternya itu melampaui Imam Syafi'i. Nah, sehingga dibilang
Allah nggak perlu dipanggil-panggil dengan suara keras. Allah tahu isi hati kita kok. Jadi nggak perlu dipanggil. Pertanyaannya siapa yang bilang adzan manggil Allah? Maka ente punya ilmu tuh jangan ketinggian gitu. Akhirnya tumpah dari otak ya. Jadi tumpah. Karena tumpah itu jadi ngomongnya ngawur. Adzan bukan manggil Allah, justru adzan kita memanggil umat Islam untuk memenuhi panggilan Allah, bukan lagi memanggil Allah. Panggilan Allah itu adzan. Kita dipanggil sama Allah untuk sholat, bukan adzan kita manggil Allah. Dan lagi itu ceritanya itu. Dia bilang ilmunya ngalahin Imam Syafi'i, jadi repot. Nah, di situ. Kedua, emang gini, aturan adzan itu sebaiknya itu suara agak lantang. Yang menyampaikan adzan juga suaranya yang normal. Bukan kita panggil orang suruh adzan itu kayak orang lagi teriak. Kan suka ya ngasal siapa yang ngambil mic adzan. Adzannya kayak teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak juga kita dengar. Nggak usah orang di luar. Kita yang di dalam nggak khusyuk. Mau jawabin, kita naik darah juga. Ini adzan apa yang ngajak berantem. Nah, panggillah yang sewajarnya suaranya. Nggak harus merdu banget, kita susah nyari orang apa. Yang suaranya sangat bagus. Yang penting normal. Dan disampaikan dengan cara yang baik. Kalau sholat, emang kalau di Hadramut aja gitu, sholat itu rata-rata nggak pakai mic keluar, mic dalam. Majelis ilmu aja kita pakai mic dalam kok, nggak pakai mic keluar. Lah biar yang di luar dengar yang di rumah karena males, maunya dengerin di rumah, datang ke masjid, pahalanya besar. Makanya majelis ilmu itu mic dalam juga. Yang keluar itu hanya suara adzan. Qomat pun banyak masjid pakai mic dalam. Karena kan yang diajak sholat itu yang udah ngumpul. Adzan manggil. Nah, jadi nggak ada sepantasnya adzan itu dikutak-katik soal suaranya. Emang sepantasnya adzan itu dengan keras suara. Dan setan nggak suka dengan suara adzan. Makanya kalau ente masuk rumah orang, bertamu ke rumah orang, ente ngeliat ada yang nggak beres gitu, ini horor juga di rumahnya. Adzan aja ente di situ. Adzan, suara ente kerasin di ruangan, insya Allah nggak ada apa-apa lagi. Dia paling enak dengar suara adzan. Ente kayak camping ke gunung, rasa kayaknya agak nyaman nih, kayak ada kagak beres, adzan aja di situ. Ente adzan aja di situ, adzan dan qomat, nggak masalah kok. Karena adzan hanya bukan buat ilamul waqt. Kalau adzan dibilang adzan hanya buat memberitahu waktu sholat, nggak boleh selain itu. Nah kalau begitu kenapa Rasulullah ngazanin dan qomatin Sayyidina Hasan dan Husain pas lahir? Sedangkan itu bukan waktu apa? Bukan waktu adzan, bukan waktu sholat. Jadi adzan itu hanya cara, salah satu cara yang diajarkan oleh Rasul untuk memberitahu tentang masuknya waktu. Tapi hikmahnya banyak tuh adzan. Ternyata suara adzan dan zikir-zikir yang dalam adzan itu adalah zikir yang paling dibenci oleh setan. Makanya kenapa menjelang maghrib rumah harus tutup, jendela tutup. Itu bukan mitos, bukan ajaran orang dulu, itu ajaran Islam juga. Biasa kan orang dulu, jangan di luar. Kalau orang Betawi nih, jangan di luar, udah maghrib ntar ada wewe gomel. Ya gitu ditakut-takutin begitu kan dulu kan. Padahal sebenarnya itu bagian dari ajaran Islam loh. Emang nggak ada urusan sama wewe gombel sih sebenarnya. Kan bahasa orang Jakarta begitu. Emang setan lagi seger-segernya tuh. Menjelang habis asar, menjelang sampai maghrib, setan tukeran sip. Yang lagi seger-seger lagi pada turun nih. Lagi pada nongol. Begitu azan dikumandangkan, azan maghrib, setan kan lari kabur. Cari tempat agak menjauh, sambil kentut nih, sambil tutupin telinga. Nah ketika rumah kita nggak ditutup, jendela nggak ditutup, dia masuk ke rumah. Udah masuk ke rumah, dia ngeliat rumah suasananya ajib nih. Pada kagak baca Quran, pada kagak sholat, udah diam situ. Anak kita rewel tuh malam. Nah itu sebabnya. Makanya dianjurkan tutup. Dari mulai menjelang maghrib tuh jam 5, setengah 6, tutup jendela, tutup pintu, nggak usah kebuka. Anak sebisa mungkin ada di dalam rumah sebelum maghrib. Kalau masih bayi, lagi adzan maghrib, si bayi dipeluk, dibacain ayat kursi. Nah, di ubun-ubun ditiup, dibacain idza zulzilatul ardu zilzalaha, itu bagus supaya setan nggak mendekat dari apa? Dari anak ya, karena anak belum balik itu sebagian ulama bilang apa? Nisfil wali,
Orang-orang soleh dulu bilang anak yang belum balik itu setengah dari kewalian. Makanya jangan heran kalau anak belum balik suka ngeliat yang kagak-kagak, yang aneh-aneh. Karena dia belum ada dosa. Makanya masih bisa ngeliat hal begitu. Kalau sudah balik, nggak pernah ibadah, ya udah ketutup udah. Itu setengah walinya, ketutup dengan sendirinya. Cuman kalau dia tutup ibadah malah semakin ini, nggak nutup kemungkinan tuh anak jadi orang soleh. Gitu. Jadi ikutinlah ajaran Islam, selamat kita. Kalau orang-orang sini kan banyak adat ya. Anak baru bayi taruh sapu lidi lah sampingnya, biar nggak ada setan deketin. Apalagi tuh dikasih peniti sama gunting. Itu adat. Ya salah sih kalau itu menjadi adat, kita nggak bisa salahin juga, terserah. Cuman kita punya ajaran Islam juga. Apa itu? Dibacain ayat-ayat kursi, dibacain Al-Quran. Kalau bisa ente setiap hari, seminggu sekali lah minimal, ente baca surat Al-Baqarah sampai habis di rumah. Karena kata Nabi, setan nggak masuk rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah kan berapa juz tuh? 2 juz lebih kalau nggak salah ya. Nah itu ente baca, kalau ente baca dari pagi, ente cicil sampai habis isya bisa. Anggap di hari Minggu dah, pas lagi libur. Habis sholat subuh baca, habis asar, maghrib, zuhur baca, tapi dalam rumah ente baca. Rutinin, setan nggak masuk. Nggak suka dengan rumah yang dibacakan Al-Quran, khususnya suratul Baqarah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبغرمة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لا عبد يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل بكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرواتب واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والمشايخ الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه لا تتشي الصحبه والحمد لله والتناهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.